Makasih ya Bu Rima udah meluangkan waktunya hari ini. Sama pas kosong kan? Ngapa nih ceritanya? Apa nih? Kan Indahnya rencananya ini mau menerapkan coach ini menurut kita. Jadi mau minta tolong Dwi mau jadi pengamat. Jadi pengamat aku. Oh gitu. Terus Bisa kan? insya Allah coba, insya Allah bisa. Kira-kira tujuannya apa nih Mbak Indah? Bu Indah mau untuk coaching ini, Indah? Tujuannya ini lah belajar supaya bisa menerapkan diri seorang coaching yang baik yang benar gitu kan. Tetap harus ada yang mengamati kan, jadi kita tahu kurang dari mana, nanti kalau kurang apa kan diperbaiki itu ke depannya. Betul nggak? Betul. Terus misalnya ngadain coaching itu rubrik dari coachingnya itu udah ada Mbak Indah, udah Bu Indah siapkan? Belum, inilah kita omongan hari ini, diskusikan dulu. Apa tuh kira-kira tuh penilaian rubrik penilaiannya kan bisa sangat baik ya kan, baik, kemudian cukup baik atau kurang baik, kira-kira gitu ya. Oke, boleh Ya, rubrik penilaian ya. Terus kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? kompetensi coaching itu kan ada 3, jadi kehadiran penuh yang pertama, setelah itu yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu ya. Kalau menanyakan kompetensi mana yang menjadi spesifik ingin diobservasi, Mbak? Kalau spesifik sih sebenarnya kalau untuk awal ini mungkin saya mau memilih kehadiran penuh. Kehadiran penuh dulu tuh. Poin-poin kehadiran penuh tuh ada enggak? Ada, jadi indikatornya itu nanti kalau saya jadi coaching, yang pertama menatap lawan bicara, yang kedua fokus dengan apa yang dibicarakan sama coaching, gitu kan. Terus yang ketiga tidak melakukan aktivitas apapun tuh pada saat coaching. Ya, jadi lebih fokus lah ya. Terus ada enggak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kira-kira? Pertanyaan berbobot masih ada, nanti kan kalau bisa kan dari pertanyaan itu kita bisa menggali tuh ide baru, pemecahan masalahnya kan, terus solusinya ada di coaching. Bisa gitu Mbak Indah ya. Jadi nanti kira-kira kapan tuh pelaksanaan coaching Mbak Bu Indah? Rencananya besok. Bisa. Besok kayaknya jam pertama ada. Bisa tuh jam pertama. Jadi awal lah ya. Oh iya boleh. Awal. Boleh lah kalau misalnya gitu. Yalah Besok besok. Indah ingetin ya lah ya saya jadi kalau misalnya lupa kan. Oh iya kita awal-awal ya. Nanti Indah WA lagi lah. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mendung nih, jadi panas mau hujan nih. Gimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah baik Bu Indah. Kayaknya lesu lah. Itulah Bu Indah, saya tuh tadi tuh di jam pertama tuh kesal banget sama anak saya tuh. Sama siswa. Iya, sama murid saya. Saya kenapa tuh? Kan saya masuk pagi tadi kan, jam 7 pagi. Masuk saya ke kelas. Begitu lagi asik-asik belajar, tiba-tiba baru dia datang. Oh, anak.
terlambat, dan itu tuh bukan 1 kali atau 2 kali, udah terlalu sering dia terlambat. Belum lagi nanti pada saat pembelajaran bawaannya ngantuk aja, begini jadi bangku tuh. Makanya saya kesal. Udah sih saya panggil, saya tanya kenapa kamu terlambat. Bangun kesiangan bu katanya. Bangun kesiangan. Makanya saya, aduh. Jadi Bu Tuti ini kesal ya. Mm-mm. Cuman nih, jadi pada saat murid tersebut apa tuh, kan udah 2 atau 3 kali lah. Iya. Gitu ya. Respon Bu Tuti dengan anak yang terlambat tuh gimana? Respon saya, begitu dia masuk telat, saya tanya apa sebabnya dia telat. Itulah tadi jawabannya, bangun kesiangan bu. Nah karena saya cuman saya bilang lah sama dia, jangan lagi terlambat ya. Oke, karena kita pembelajaran sudah mulai juga, kami belajar dulu. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi tahu-tahu pembelajaran berikutnya terlambat lagi. Kemarin udah sih saya tanya-tanya sama rekan-rekan guru yang lain, anak ini seringkah datang terlambat atau hanya di jam pelajaran saya saja. Rupanya saya tanya ke beberapa rekan guru, asal masuk pagi, yang jam pagi, itu pasti dia terlambat masuk sekolah, masuk ke kelas. Tapi kalau jam berikutnya sih enggak ya. Pokoknya di jam pagi itu masuk jam 7. Nah, dia datangnya itu selalu jam 7.30. Oh, jam 7. Berarti kan Muridnya tuh tidak disiplin ya. iya, betul. Masalahnya tidak disiplin. Kira-kira nih Bu Tuti, ada nggak hal lain atau cara lain gitu kan, untuk ya paling tidak mungkin pertama untuk mengurangi gitu kan, Iya. mengurangi anak terlambat gitu kan. Mungkin Bu Tuti bisa lah mencari langkah gitu kan. Tadi kan udah mungkin udah pembinaan tuh, Iya. tapi mungkin ya kayaknya masih kurang lah untuk langkah selanjutnya. Langkah berikutnya yang saya rencanakan untuk mengatasi anak ini supaya nanti dia tidak terlambat lagi, kan udah saya panggil juga. Saya tanya kenapa, berarti kan saya harus cari dulu sebab dia, kenapa dia sering terlambat di jam saya. Dari bicara-bicara saya dengan guru-guru lain, ternyata kasus dia itu hanya terlambat di pagi hari aja, karena dia bangunnya suka kesiangan, makanya datang ke sekolah itu telat. Kemudian yang saya lakukan kan, saya melakukan pembinaan itu, saya panggil secara pribadi anak itu, saya tanya apa sebabnya dia melakukan suka telat seperti ini, dan rencana saya akan melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, saya akan melakukan segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas dia dulu. Saya tanya dulu kenapa kok ya, kita sebagai manusia kan tidak luput dari kesalahan, ya kan. Berarti supaya dia itu tidak takutlah dengan kita, jadi dia bisa nanti mengungkapkan apa masalahnya sampai dia selalu datang terlambat itu kan. Kemudian nanti baru saya setelah menstabilkan identitas baru membuat keyakinan, ya kan. Kemudian saya tanya dia nanti kira-kira solusinya apa, kemudian meyakinkan dia kalau dia sering melakukan terlambat, konsekuensinya apa, itu yang nanti akan saya lakukan. Dan nanti kalau seandainya itu pun masih juga dia terlambat, mungkin nanti saya akan memanggil orang tuanya, ya, mengkonfirmasi kepada orang tuanya supaya bisa lah bekerja sama dengan orang tuanya. Kalau memang anak ini suka bangunnya telat, berarti ya orang tuanya harus bisa bekerja sama supaya anak ini dibangunkan pagi, gitu. Jadi nanti kalau pergi ke sekolah tidak terlambat. Tapi kan Ibu udah dapat solusinya. Iya. Kan? Nanti kan pertemuan hari ini pertama tadi Ibu ngajak saya berbincang tuh, Betul. karena
karena tadi punya masalah ya, masalahnya Anak suka datang terlambat. kemudian ibu juga udah ini kan menemukan solusinya kan. Mungkin ada tambahan lain lagi gitu Bu? Kalau seandainya nanti dengan orang tuanya juga kita sudah bekerja sama dengan orang tuanya, mungkin saya harus menginformasikannya kepada wali kelas ya. Nanti kalau ada permasalahan apa, mungkin dari guru lain juga ada mengalami masalah seperti saya, jadi anak ini nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi yang penting wali kelasnya juga tahu permasalahan apa yang ada di anaknya gitu. Jadi dari pembicaraan kita tadi kan jadi tinggal ibu ini komit ya kan, Iya, komitmen menjalankan apa langkah-langkah itu, apa strategi untuk mengatasi murid yang terlambat tadi Iya. ya kan. Berarti udah ketemu ya. Terus kapan nih ibu mau mulainya gitu? Untuk mulai menangani anak ini, karena sebentar lagi kan kita bulan puasa ya, nyambut bulan puasa kan libur masuk. Mungkin di hari 2-3 hari ini saya akan coba panggil secara pribadi dulu anak ini, saya terapkan dulu segitiga restitusinya. Kemudian nanti kalau kita lihatlah ke depannya anak ini kalau dia mengalami perubahan, berarti segitiga restitusi saya berhasil. Tapi kalau enggak, mungkin saya akan panggil orang tuanya nanti setelah kalau dia mengalami masalah kembali gitu ya. Tapi kalau dia udah ada perubahan, berarti udah berhasil penerapan segitiga restitusi saya. Kalau enggak, nanti mungkin kita lihat beberapa waktu setelah masuk kembali, itu nanti saya lihat kalau memang dia masih juga terlambat, itu saya akan panggil orang tuanya dan menginformasikan kepada wali kelas. Tapi kan udah ada langkahnya Ya, terus ibu juga udah mulai mau komitmen dan pastinya udah ada pihak yang juga terlibat ya kan. betul. Jadi hari ini udah selesai berbicara dengan saya nih. Perasaan Bu Tuti masih kesal kah atau udah berkurang atau gimana? Agak plong dikit sih Bu, karena ibu udah nguatin saya untuk menangani masalah anak ini. Berarti saya harus segera terapkan segitiga restitusi untuk menangani anak ini. Berarti kan biar supaya murid juga Ya, merasa aman gitu kan, betul, gitu kan, kita nggak langsung menyalahkannya. Ya. Gitu kan. Berarti ibu juga udah lega nih kan? Iya, Nggak ada betul. lagi undek-undeknya kan? Kayaknya nggak ada lagi dah Bu, udah aman lah rasanya. Berarti pembicaraan kita sampai sini ya Bu ya? Iya. Terima kasih ya Bu Indah ya. Bu Indah sudah mendengarkan curhatan saya. Udah bisa menggali potensi saya untuk menyelesaikan masalah ini. Semangat Bu. Oke. Ya Makasih gitulah banyak ya. kerjaan guru gitu kan. Itulah. Oke ya Bu Indah, makasih banyak ya. Ya, Saya kembali. Ibu. Sibuk. Terima kasih ya Bu Dwi udah menyempatkan waktunya jadi pengamat buat saya tadi. Itulah tadi coachingnya Bu Tuti dengan permasalahan siswanya terlambat. Jadi gimana tadi, lancar lah ya? Udah Alhamdulillah lancar. Jadi Bu Indah, kira-kira yang udah Bu Indah tadi lakukan, apakah sesuai dengan yang kemarin Bu Indah ingin capai ya, indikator yang Bu Indah ingin capai dalam coaching ini? Iya, kemarin yang pas diskusi kita yang kompetensi yang ingin saya capai itu spesifiknya adalah harian penuh. Udah saya sampaikan, udah saya laksanakan tadi. Saya menatap lawan bicara saya, terus saya fokus pada apa yang dibicarakan sama coaching dan tidak melakukan aktivitas apapun, selalu mendengarkan. Jadi saya menyimak juga
kemudian akhirnya coach bisa menyampaikan ide atau strategi dari pemecahan masalah yang dihadapinya dari Bu. Oke, sebelum yang nanti saya nilaikan, jadi indikator yang Bu Indah ingin capai udah mencapai, saya udah lihat tadi juga ya, semua tiga indikator itu udah masuk, bagus, saya udah lihat tiga-tiganya itu. Kemudian apa yang selanjutnya ingin Bu Indah ingin dikembangkan dari tadi kegiatan coaching tadi itu? Oke, jadi yang mau saya kembangkan karena kemarin saya hanya terfokus satu dulu gitu kan, spesifiknya gitu kan, kehadiran penuh. Jadi yang saya ingin kembangkan kalau proses coaching berikutnya yang yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau coaching bisa mendengarkan aktif gitu kan, mendengarkan aktif kan berarti menyimak dari awal sampai terakhir, kemudian juga fokus terhadap coaching, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang bisa memancing atau menggali potensi atau ide dari coach itu. Kemudian kan tidak menyela atau memotong pembicaraan. Jadi coach dulu sampaikan apa yang ingin dibicarakannya sampai dari awal sampai akhir gitu kan. Setelah selesai baru saya yang bertanya atau saya yang mengajukan pertanyaan tuh agar menemukan solusi atau bisa nanti kalau ada permasalahan lain juga bisa saya gali tuh potensinya. Satu kan coach kurang percaya diri, kurang yakin dengan kemampuan dirinya gitu ya. Seperti itu Bu Dwi. Saya sih juga saya lihat itu semua ya, Bu Indah udah melakukan semua itu, udah nampak semua. Bu Indah juga dalam percakapan coaching tadi tuh menetap, terus tidak melakukan kegiatan lain juga kan. Terus Bu Indah juga menanyakan apa solusinya yang dia bisa menggali lah gitu ya. Tadi itu saya udah lihat tuh. Saya rasa udah tepat ya, udah bagus itu, udah yang Bu Indah lakukan. Saya rasa memang udah betul. Jadi saya hanya perlu komitmen lagi ya, Iya, sering-sering lah mungkin menerapkannya ya. Pertanyaan juga udah Bu Indah juga udah berbobot ya. Saya rasa pengamatan saya sih udah bagus Bu Indah sebagai coach, dan coachnya juga udah menemukan solusinya sendiri dengan bantuan Bu Indah. Makasih ya Bu Dwi Sama-sama. waktunya dan bantuannya. Mungkin nanti lain kali kalau saya minta bantuan lagi untuk kegiatan berikutnya gitu kan. Siap, insya Allah. Oke. Makasih ya Bu Dwi. Yuk, Halo Bu Risma, apa kabar? Gimana kabarnya ini? baik. Alhamdulillah, Bu. Iya. Ada apa nih? Pengen minta Bu Tuti untuk jadi pengamat saya. Saya kan mau adakan coaching. Oh begitu. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya, jadi mau saya menjadi pengamat dari keterampilan coaching Bu Risma ya. Berarti kalau seperti ini kita harus buat dulu rubrik penilaiannya untuk saya menilai pada saat saya pasti Bu Risma melakukan praktik coaching itu. Jadi rubrik penilaian akan kita pakai. Yang pertama kriterianya sangat baik, kemudian baik, kemudian
kemudian cukup baik, dan yang terakhir kurang baik gimana? Iya kayaknya Gitu ya. Jadi sangat baik yang pertama, kemudian baik, cukup baik, kemudian kurang baik. Jadi nanti saya ceplis-ceplis lah untuk penilaian. Baik, untuk yang pertama nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan tuh kayaknya kehadiran itu, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, ada tiga ya coaching yang akan kita kembangkan. Tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk kompetensi dari ketiga kompetensi ini, secara spesifik yang mana yang akan Bu Rima kembangkan, yang akan kita observasi beserta indikator. Kayaknya tuh yang kehadiran penuh tuh, kehadiran penuh tuh yang indikatornya itu menatap lawan bicara, gitu kan? Terus faktor yang akan dibicarakan fokus pada masalahnya. Jadi fokus. Terus saya tidak akan melakukan kegiatan atau aktivitas lain pada saat coaching itu ya. Terus yang keduanya itu mendengarkan aktif indikatornya, termasuk menyimak dengan baik apa yang dibicarakan oleh coachingnya. Kemudian berbicara pada saat dilakukan dan selalu berpikir positif. Terus memperhatikan atau menanggapi lah. Ya. Jadi itu untuk indikatornya ya. Kemudian kira-kira kapan lah untuk melaksanakan proses coaching ini? Pengennya cepat lah Bu, biar Ini belum lah. Kapan Bu? kalau besok bisa. Besok ya, lihat agendanya ya. Oh bisa besok bisa. Kebetulan Ibu ada jam kosong besok. Kita bisa ketemu siang. Oke, sip. Saya tungguin ya. Oke, ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Rima, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Saya memang ada sesuatu yang saya sampaikan tentang persoalan yang kayaknya agak meresahkan saya juga di sekolah nih. Kenapa Bu Ririn? Kok kayaknya susah? Susah amat sih juga enggak. Santai Tapi ya. tapi ada satu hal yang membuat saya kayaknya harus saya selesaikan ini masalah, karena pertama agak merepotkan saya juga. Yang kedua, masalah ini membuat rekan-rekan kerja saya itu agak sedikit cuek dan masa bodoh dengan tugas begitu. Sehingga kayaknya memang harus ada jalan keluar untuk persoalan ini. Terus apa kira-kira tuh Bu Ririn masalahnya? Masalah yang saya hadapi itu hampir separuh rekan kerja di sekolah saya itu tidak mau belajar menggunakan laptop. Itu persoalannya. Sementara tugas-tugas kita sekarang ini banyak sekali yang harus dilakukan dengan aplikasi, harus kita buka-buka Google untuk mendownload apa-apa segala macam, pembelajaran. Iya, dituntut ya. karena kan teknologi sekarang semakin canggih. Anak-anak aja udah bisa kan. Kemudian mau isi raport juga kita sudah pakai e-raport. Nah, jadi mereka akhirnya meminta bantuan kita terus nih, sementara kan tugas kita sama. Sehingga kita juga terburu-buru, mereka juga mintanya buru-buru. Tidak cuma sama saya sih, ada beberapa teman yang memang bisa menggunakan laptop, tetapi kan akhirnya mengganggu juga gitu kan, mengganggu kinerja kita juga. Kita akhirnya double lembur, bukan tidak membantu sih Bu Dwi, tapi kan menurut saya itu
memang harus kita kuasai supaya apa, paling tidak kita bisa mengerjakan administrasi kelas kita tuh, administrasi sekolah kita sendiri gitu. Karena kan zaman berubah ya, kita harusnya maunya saya tuh kita juga berubah gitu. Terus apa dah yang udah Bu Ririn lakukan nih dengan masalah ini? Ada sih beberapa hal yang udah saya lakukan. Yang pertama, awalnya saya bilang tunggu ya, saya selesaikan punya saya dulu, saya bilang gitu. Nanti punya ibu nanti gitu kan. Nah, tapi nggak ya kok emak-emak yang udah agak senior nih ya. Cepat lari, nah gitu. Padahal dia nggak tahu. Ibaratnya udah minta tolong, cepet minta gitu. cepet. Dia nggak tahu kita kerja aplikasi itu berhubungan dengan sinyal kan, berhubungan dengan macam-macam lah. Belum lagi wifi di sekolah kadang agak macet kan gitu. Jadi mereka nggak tahu persoalan itu karena apa, mereka kan nggak pernah melakukannya. Jadi kadang saya bilang, Bu bisa tak gini Bu, Ibu saya ajarkan bukanya aja dulu gitu kan. Nanti selanjutnya nanti saya bantu pelan-pelan gitu. Ada yang mau begitu, tetapi setelah dapat kesulitan, payah, ada tulisan error, itu akhirnya tidak mau lagi. Kemudian cepat nyerah lah ya. Cepat nyerah. Kemudian saya pernah juga berdiskusi dengan kepala sekolah tuh untuk melakukan kayak KKG mini di sekolah tuh, dengan materinya tentang penggunaan laptop tuh, penggunaan IT ya. Tapi pada saat kegiatan berlangsung, yang separuh itu yang tidak mau bawa laptop, tidak ada laptop lah alasannya. Kemudian laptopnya dipakai anak, jadi kan tidak berjalan lancar itu kegiatan. Yang maksud saya itu adalah untuk membantu rekan-rekan biar bisa menggunakan laptop tersebut gitu. Akhirnya pelatihan itu ya yang memanfaatkannya yang udah pinter-pinter aja akhirnya gitu, Bu Rima. Jadi enggak kena sasaran lagi. Enggak tepat sasaran. Jadi gimana nih, kira-kira apa yang selanjutnya Bu Ririn mau lakukan untuk masalah ini? Selanjutnya itu yang ingin Bu Ririn lakukan lah ke depannya gitu. Ada sih beberapa rencana saya untuk supaya masalah ini bisa saya dapatkan solusinya. Yang pertama saya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengatasi yang pertama itu ketidakpunyaan laptop teman-teman tuh kan. Jadi saya bertanya apakah bisa dianggarkan dalam pendanaan BOS untuk membeli laptop. Beliau bilang mungkin bisa, nanti kita akan usahakan, tapi tidak bisa banyak per tahunnya gitu, karena kan barang besar ya, kemudian anggarannya mungkin tidak bisa memenuhi seluruhnya. Kemudian kami berdiskusi lagi bagaimana biar bisa dapat banyak. Kami dapatkan solusi untuk membuat proposal. Biasanya kan perusahaan-perusahaan atau BUMN itu ada kerjasama dengan sekolah ya untuk memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan sekolah. Jadi kami berencana membuat proposal untuk memohon bantuan laptop ya, minimal separuh dari guru yang ada di sekolah kami bisa kami upayakan biar dapat gitu. Itu yang kedua, untuk pengadaan, yang pasti pengadaan, karena yang utama pengadaan, karena kalau udah ada barangnya tidak bisa ngelak kan, udah ada. Yang kedua mungkin akan saya berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana beliau itu bisa membuat suatu kegiatan yang memang wajib harus dilakukan, dirutinkan, mungkin setiap sepekan sekali untuk latihan menggunakan laptop. Ya, jadi biasa kan kok kita kan ada KKG gugus ya. Jadi kok ikut KKG gugus kan kayaknya terlalu lama dan rame, jadi tidak fokus. Jadi saya mengajukan mengajukan permohonan beliau bagaimana kok kita mengadakan KKG mini di sekolah dengan targetnya adalah bagaimana guru-guru bisa mahir menggunakan laptop gitu. Jadi kita memberdayakan rekan-rekan yang udah bisa lah, ada beberapa di sekolah yang udah bisa, jadi saling membantu lah, jadi belajar dengan teman sejawat gitu. Ya. Jadi 3 hal ini yang mungkin saya rencanakan untuk
mengatasi masalah saya tentang bagaimana biar mengurangi kerjaan saya juga di sekolah. Yang utama sih saya pengen teman-teman saya memiliki potensi dan memiliki kemampuan untuk bisa mandiri dalam menyelesaikan administrasi, itu aja sebenarnya saya tuh. Administrasi kelas ya. Bukan berat, nanti tetap kita bantu loh Bu Wi, saya tetap kita bantu karena memang tidak mudah apalagi untuk umur 40 ke atas ya, untuk belajar itu agak sulit gitu. Tapi dengan kemauan saya rasa ya mudah-mudahan bisa. Bagus tuh Bu Ririn kayaknya. Jadi yang akan Bu Ririn lakukan itu ke kepala sekolah dulu lah ya, kan ya. koordinasi Kepala dan sekolah kepala koordinasi dulu, minta pengadaan lah ya itu tuh ya. Iya betul. Terus Bu Ririn mau ngadakan apa tadi itu? Kegiatan KKG ini. Bukan yang ngadakan bikin proposal, proposal ya. minta Ah, bantuan proposal, di minta bantuan. BUMN Bisa ya. tuh Bu Ririn kayak ke bank tuh, Ya. bank BPD, Oh, PLN iya, iya. tuh, Iya. bisa. Iya ya. Udah itu baru kegiatan di KKG ya. Iya, di KKG. Betul betul. Jadi kapan lah kira-kira tuh yang Bu Ririn akan lakukan tuh? Jadi pengennya sih secepatnya, tetapi dengan kondisi kita nih dalam pekan ini kita kayaknya banyak tanggal merah ya, ada cuti bersama, hari cuti bersama, besar, iya. kemudian menyambut puasa, dan kalau bulan puasa kayaknya jadwal kita agak berkurang di sekolah kan. Jadi mungkin nanti efektifnya akan saya lakukan di bulan depan saat setelah Ramadan untuk membuat program KKG-nya. Tapi kok untuk pengadaannya, kalau kata Ibu Kepala Sekolah, kita bisa dalam bulan-bulan ini kita bisa lakukan untuk membuat proposal, kemudian menganggarkan untuk pembelian itu. Jadi di akhir bulan Ramadan nanti mungkin berarti awal April, akhir April, mungkin pekan ketiga, pekan keempat April, saya sudah akan membuat jadwal KKG BIMTEK lah ya Bu, biar keren dikit Iya, ya. iya, BIMTEK tentang apa cara menggunakan laptop yang sederhana aja, aplikasi rapot dan sebagainya. Itu sudah akan saya rencanakan di akhir bulan April. Karena saya pikir setelah itu kita tidak lama lagi isi rapot. Jadi harapan saya setelah kegiatan ini Mereka bagi rapot langsung, akhir iya. akhir semester 2 nanti sudah saya tidak direpotkan lagi dengan rekan-rekan yang selalu memburu-buru. Langsung aksi nyatanya. Aksi nyatanya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana, dan kepala sekolah juga kayaknya responnya positif, dan beliau menyerahkan sepenuhnya bagaimana teknik di lapangannya. Dan yang saya minta dengan beliau itu kan supportnya pertama, kemudian posisi beliau sebagai kepala sekolah untuk mewajibkan gitu kan. Jadi kan kalau udah kepala sekolah ngomong kan mau tidak mau ya Bu ada Dwi ya, kekuatannya ada ya. kekuatannya kok, kita kan sama-sama kita ya, agak Oke, susah juga. Bagus tuh Bu Ririn. Saya juga mendukung lah ya. Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya semua rencana Bu Insya Allah, Ririn. alhamdulillah. Itu aja ya. Ya, makasih banyak ya Sama-sama Bu Bu Ririn. Rima, obrolan hari ini kayaknya membuat saya bersemangat untuk semangat untuk melaksanakannya, kemudian semangat untuk membuat program, dan membuat saya semangat juga untuk lebih memperdalam menggunakan laptop, karena saya juga tidak terlalu pandai-pandai benar sih, tapi untuk mengerjakan administrasi sendiri kita udah bisa gitu kan, Ngerepotin nggak orang. ngerepotin ya. orang. Oke, gitu. Makasih banyak ya Mbak Ya, Bu sama-sama. Rima ya. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu. Oke. Ya. Makasih sudah Sama-sama. meluangkan waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Rima. Jadi tadi saya sudah mengamati proses praktek coaching yang Bu Rima lakukan, ya. Jadi dari hasil pengamatan saya, sebelum saya memberikan informasi dari observasi berbasis data, saya mau tanya dulu ke Bu Rima, pada saat melakukan coaching kira-kira indikator pencapaian pengembangan apa yang sudah Bu Rima lakukan? Ada yang udah 3 sih Bu yang saya lakukan gitu ya. Pertama kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan, aktif mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, berarti tiga-tiganya sudah Bu Rima lakukan ya, kehadiran penuh, kemudian fokus mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke.
Oke, jadi dari hasil pengamatan saya tadi, 3 kompetensi coaching yang Ibu Rima lakukan itu sebenarnya sudah Bu Rima laksanakan dengan baik ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian fokus pada mendengarkan apa yang diutarakan oleh coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian langkah berikutnya kira-kira dari ketiga indikator kompetensi tersebut, indikator mana yang ingin Ibu kembangkan lagi di dalam melakukan praktek coaching ini? Yang ingin saya lebih kembangkan itu tuh pertanyaan berbobot, Bu. Ya, Memang itu. Itu gunanya untuk mencari solusi begitu. Iya, untuk Jadi solusi. mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa mencari solusi yang baik dari permasalahan coaching, begitu ya. Iya, Oke, jadi bagus yang diutarakan oleh Bu Rima, jadi ingin lebih mengembangkan lagi di kompetensi pertanyaan yang berbobot ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya pada saat Bu Rima melakukan proses coaching itu semuanya bisa berjalan lancar, Ibu Rima betul-betul melaksanakan alur tirtatur ya. Siap, Bu. Oke, gitu saja Bu Rima. Oke, ya, Bu. Makasih Makasih ya, banyak. Bu ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah bisa bareng kita ya. Situ aja situ ya. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu bertiga sesuai kesepakatan beberapa hari yang lalu ya. Apa kabar nih Bu Rima? Alhamdulillah. Baik. Agak susah. Dari kemarin saya agak udah mulai penasaran apa sih yang mau disampaikan Bu Rima nih, kayaknya kok penting sekali sepertinya. Ada apa Bu Rima? Itulah Bu Ririn, saya nih tahu kan saya Ya. tidak tahu apa-apa. Jadi susah, Bah. Apalagi yang zaman sekarang lagi kan. Suruh ikut ini bawa laptop. Ikut pelatihan ini ya Bu Rima, bawa laptop ya. Aduh, bingung saya. Bawa gotongnya. Gimana gitu ya? Gotong-gotongnya bisa bawa laptop, bisa memakainya tuh. Susah nak belajar lagi pun. Udah tua gak kali ya? Gimana ya Bu Rini ya? Jadi Saya nih, masalahnya saya tuh kurang bisa IT. Itulah mau ngomong sama Bu Ririn kan, gimana mungkin bisa tukar pikiran, ada gak solusinya kan? ya. Saya gimana bisa pokoknya kesulitan saya lah nih, saya nggak bisa, kurang bisa IT untuk zaman sekarang lagi kan. Ngerasa susah lah saya nih. Gitu ya. Jadi Bu Rima, apa yang buat Bu Rima atau apa yang Bu Rima sadari dari masalah Bu Rima ini? Ya kurang pengetahuan saya tentang IT. Jadi kurang tahunya saya, kurang minatnya saya tentang IT itu, jadi berimbas ya saya susah kerja kan, karena zaman sekarang udah pakai IT terus gitu, bikin rapor, buat perangkat-perangkat kelas tuh kan pakai IT. Kira-kira menurut Bu Rima dari masalah yang Bu Rima hadapi ini berefek nggak dengan rekan kerja? Sangat, Ya. karena saya nggak tahu kan, jadi saya minta tolonglah Bu, saya ini nggak ngerti, nggak bisa gitu kan. Memang sih saya tahu dia juga kerjakannya sama, jadi ya gimana ya, nyusahin temen juga kan. Jadi Nggak enak ya Bu Rima kan. jadi suasana dia mungkin mau nolak, nggak enak juga, saya ngerasa sih ya. Belum lagi dia juga kan punya rumah tangga, urusannya juga banyak, sedangkan saya juga banyak, saya juga nggak bisa gitu kan, nggak bisa mau
akhirnya minta tolong dia juga kerjaannya banyak. Iya, jadi berefek juga dengan teman-teman ya. Mm-mm. Dan sangat disadari ya Bu Rima ya. Sangat. Dalam diri Bu Rima kira-kira ada enggak keinginan untuk bisa atau keinginan untuk aduh aku harus bisa nih gitu, gimana tuh? Kadang-kala ya saya pengen gitu ya, pengen nanti belajar kadang tuh saya bawa laptop ya, tapi ada ngelihat teman males jadinya gitu kan, ya teman tuh banyak gak kerjaan gitu kan, belajar nanti lah dulu, mundur waktu jadinya. Akhirnya Jadi pas akhirnya waktu yang waktu mau diperlukan diperlukan kita belum bisa. ya memang agak sangat apa namanya tidak mendukung pekerjaan jadinya ya Bu Rima ya, karena kan apa kegiatan kita sekarang kan ya rapotnya pakai laptop, pakai aplikasi, mengunggah-unggah kegiatan kayak yang sekarang ini kan kayak guru penggerak itu kan, pernah dengar guru penggerak kan? Kemudian ada yang namanya PMM, apa sih pokoknya istilah-istilah yang kayak Merdeka Belajar apa itu kan semuanya kita unggahnya di pakai laptop ya aplikasi. Jadi memang harus ngerti IT ya. Jadi kira-kira menurut Bu Rima apa sih yang langkah apa yang kayaknya bisa Bu Rima lakukan sehingga apa yang menjadi keresahan Bu Rima ini bisa terjawab gitu? Bu Rima punya enggak planning yang saya ini harus gimana gitu? Kayaknya memang harus nih saya harus belajar, saya nggak harus ada laptop dulu lah, saya ngadakan laptop sendiri lah ya, bukan punya anak lagi punya laptop sendiri, saya harus belajar. Nanti minta tolong sama temen lah, Bu Ririn ya, saya minta tolong lah, nanti ajarin saya ya, saya harus belajar nih, harus bisa. Kayaknya itulah. Kemudian mungkin itu yang dari dalam diri Bu Rima pribadi. Kira-kira ada enggak Bu Rima rencana bagaimana? Mungkin kan yang seperti Bu Rima di sekolah, sepertinya di sekolah kita yang kayak Bu Rima enggak cuma Bu Rima lah ya. Ada beberapa kan. Jadi kira-kira ada enggak dari rencana Bu Rima bagaimana biar teman-teman yang selain Bu Rima juga bisa punya niat seperti Bu Rima nih loh? Pernah sih ada yang saya ngajak kawan gitu kan, yuk kita belajar ya yuk, kalau enggak pun kita kursus lah gitu kan, pengen yuk lah, tapi waktu itu belum klop waktunya. Jadi mau klop waktunya lah dulu biar ada teman lah kita belajarnya sama-sama gitu. Berarti pada dasarnya Bu Rima pengen bisa ya, pingin lah, biar mau nggak juga kita gangguin temen terus ya. Berarti kok yang saya dengar dari Bu Rima bahwa Bu Rima memang pengen bisa, kedua punya rencana untuk belajar. Insya Allah nanti rekan-rekan di sekolah yang bisa, terutama saya nih yang tempat curhatannya nih, nanti akan sama-sama belajar kita. Yang kedua, yang berikutnya kayaknya mau kursus boleh juga, karena kalau kursus kan mungkin kita lebih fokus, khusus meluangkan waktu kan, waktunya khusus, kemudian tempatnya mungkin juga itu betul juga tadi yang disampaikan Bu Rima, kursus bersama teman-teman kan, mengajak teman-teman untuk belajar sama-sama. Itu langkah yang luar biasa, karena kok belajar sendiri mungkin agak enggak enak ya. Mau nanya kan kok itu kayaknya praktek langsung gitu kan, kita langsung tanya apa yang kesulitan gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan Bu Rima lakukan nanti ya, demi untuk menyelesaikan masalah yang membuat kegalauan selama ini. Kemudian kira-kira nih kan Bu Rima udah bikin rencana nih, kapan nih eksekusinya nih, atau kapan Bu Rima mau melaksanakan rencana Bu Rima untuk bisa keluar dari persoalan ini? Maunya sih cepatnya, karena kan ini kita ngejar mau bagi rapot kan. Iya, betul. Jadi udahlah rapot kalau harus saya bisa gitu. Jadi sebelum bagi rapot nih saya mau kursus lah, mungkin saya udah mau nanya ngajak temen lah yang mau saya ajak. Nanti dari itu langsung lusa
saya Bu Riri nih, Iya. kita bantuin saya Insya belajar. Allah semakin cepat itu semakin baik semakin ya. bagus ya. Mudah-mudahan kita selama bulan puasa nih kan kayaknya waktu kita agak banyak tidak terlalu banyak jam Anak-anak. belajar ya. Anak-anak pulang gitu, saya Iya, belajar ya. siap. Oke, oke. Ya. Nanti kita luangkan waktu bersama biar Bu Rima bisa keluar dari persoalan. Sukses selalu Bu Rima. Semangat ini akan ditularkan dengan teman-teman nanti. Siap. Biar Bu Rima bisa menjadi contoh bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mudah-mudahan rencananya sukses ya. Sesuai rencana, kemudian hasilnya nanti bisa memuaskan. Amin, amin. Oke, Bu. Oke, ya, Makasih ya. sama-sama. Saya masuk dulu nih. Oke, sip. Jam Masih ada ngajar kelas. ya? Masih ada Iya, kelas. oke lah. Ya, Sukses, Bu Bu Rima, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.